Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Agatha Gritiani, mahasiswa Institut Manajemen Wiata Indonesia semester 1 program studi desain grafis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Darmina Pratiwi Barus, MPD. Hari ini, izinkan saya memaparkan beberapa materi, di antaranya yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia, yang kedua tentang ejaan yang disempurnakan, yang ketiga adalah kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir mengenai kalimat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju topik yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Dalam hakikat bahasa Indonesia, pertama-tama kita membahas tentang bagaimana sejarah bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Mari kita bahas. Tentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Pada abad ke-7 sampai ke-9, bahasa yang berperan sebagai wahana komunikasi dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu, adalah bahasa resmi kerajaan atau negara, atau disebut bahasa Melayu kuno. Lalu menuju awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ada faktor penyebabnya, ialah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Bahasa Melayu dengan segala ciri yang membuatnya layak dijadikan sebagai bahasa persatuan dalam berbangsa itulah yang mendorong para pemuda yang bersemangat kebangsaan itu menjadikan dan menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sejak Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei 1926, yang 2 tahun kemudian melalui ikrar bersejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dinyatakan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu pasalnya, pasal 36, secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu 1. Sebagai bahasa nasional, fungsinya dilambangkan kebanggaan nasional sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang keempat adalah sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya ada pembahasan tentang variasi bahasa, ada bahasa resmi dan tak resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam suatu acara atau kegiatan resmi atau formal. Bahasa resmi dalam penggunaannya biasanya menggunakan tata bahasa yang baik, yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, lugas, sopan, dan menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan bahasa tidak resmi merupakan bahasa yang digunakan dalam kegiatan atau acara tidak resmi seperti surat menyurat pribadi dan percakapan sehari-hari. Selesai pembahasan pertama, sekarang kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu tentang ejaan yang disempurnakan. Dalam ejaan yang disempurnakan ada beberapa komponen-komponen ejaan, yaitu ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dalam pemakaian huruf, ada yang disebut huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Sedangkan dalam penulisan kata, ada yang disebut dengan singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih, dan akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca, yaitu salah satunya ada tanda elipsis, dipakai
dalam kalimat yang terputus-putus dan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Dalam penulisan unsur serapan, ada unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi diubah. Masih tentang komponen-komponen ejaan, dalam pemakaian huruf miring untuk menuliskan nama buku, menegaskan huruf, menuliskan ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Untuk dalam penulisan kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Dalam pemakaian tanda baca, ada tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam penulisan unsur serapan, di aturannya adalah sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan, huruf Q dan X diterima sebagai bagian abjad bahasa Indonesia. Unsur yang mengandung kedua huruf itu diindonesiakan menurut kaidah yang dipaparkan di atas. Selanjutnya, selesai bahasan kedua, kita masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu tentang kata dan istilah. Kata dapat diartikan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Contohnya, ramah. Sudah dengan urutan fonem yang tetap, yang posisi masing-masing fonemnya tidak dapat diubah lagi. Sedangkan istilah adalah merupakan sebuah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Istilah itu sifatnya monosemantis, artinya hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Contohnya, istilah akulturasi yang bermakna penggabungan dua budaya yang tidak meninggalkan budaya aslinya. Dapat kita cari sumber kata dan istilah. Ada dua cara sumber pengambilan kata. Yang pertama, bersumber dari dalam adalah bahasa Melayu dan bahasa serumpun. Contohnya awet. Yang kedua, bersumber dari luar adalah bahasa asing. Contohnya kulkas. Sedangkan untuk istilah, ada 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia. Di antaranya 1, bahasa Indonesia atau Melayu. Tetapi ada syarat yang perlu dipenuhi dalam pengambilan istilah dari kosakata bahasa Indonesia atau Melayu ini. Yang pertama, kata yang dipilih adalah yang paling cocok dan kena untuk konsep tertentu. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang paling ringkas. Yang ketiga, kata yang dipilih adalah yang bernilai rasa dan sedap didengar. Yang keempat, ada kata yang dipilih adalah kata umum yang diberi makna baru atau khusus dengan cara memperluas atau mempersempit makna aslinya. Yang kedua, bersumber dari bahasa-bahasa daerah serumpun. Ketentuannya adalah 1, kata yang dipilih adalah kata yang paling tepat dan tidak menyimpang jika ada 2 kata atau lebih yang acuannya sama atau mirip. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang lebih singkat daripada terjemahannya. Sumbernya dari bahasa asing. Ketentuannya, kata yang dipilih adalah yang memberi kemudahan dalam pengalihan antar bahasa. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang lebih cocok daripada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata asing yang dipilih adalah yang lebih ringkas daripada istilah dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kata asing memudahkan kesepakatan untuk diterima karena banyaknya istilah bahasa Indonesia untuk konsep yang sama. Selesai pembahasan ketiga. Tunggu sebentar. Ada satu lagi pembahasan dalam bab ketiga, yaitu adalah tentang diksi atau pilihan kata. Pilihan kata dan menggunakannya dalam rangkaian kalimat yang efektif sebagai wahana penyampaian maksud atau pikiran kepada orang lain. Selesai pembahasan ketiga, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah tentang kalimat. Kalimat dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Adapun unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur itu meliputi 1. Subjek,
Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Letak objek bersifat tetap. Objek pada kalimat aktif transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Kemudian objek menjadi subjek pada konstruksi pasif menjadi ciri pembeda antara objek dan pelengkap. Sedangkan pelengkap artinya unsur yang melengkapi predikat verba. Sedangkan keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Semua predikat. Selanjutnya adalah jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Selanjutnya adalah kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, ada yang berhubungan secara atau koordinatif, dan bertingkat atau subordinatif. Selanjutnya adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, pelengkap, dan keterangan. Jika predikat menghendaki kehadirannya, sedangkan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tidak lengkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O saja, atau keterangan saja. Selanjutnya adalah kalimat biasa. Kalimat biasa adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia, yaitu S, P, O, pelengkap, keterangan, atau S mendahului P. Sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola P, S. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Berbeda dengan inversi, permutasi tidak mengharuskan urutan PS, tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Selanjutnya adalah kalimat efektif, adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Penulis harus menguasai persyaratan yang tercakup dalam kalimat efektif. Untuk itu, penulis harus memperhatikan persyaratan kalimat efektif. 1. Kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. Yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Berikut ini adalah cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.